Jadi orang Islam hari ini sebagai tertuduh, Islam dianggap intoleran, Islam dianggap radikal, Islam dianggap menghambat kemajuan. Bahkan kalau ini kita biarkan terus, kita diam, suatu saat anak cucu kita bilang nanti Islam penjajah. Nah, ini sudah mulai mereka. Padahal negeri ini tidak merdeka kalau tidak ada peran umat Islam. Saya mau tanya, yang menjajah itu agamanya apa? Coba kalau orang Arab menjajah, mana kita mau berontak? Tapi karena bukan orang Arab, bukan orang seagama dengan kita, maka para syuhada maju. Walaupun hanya dengan bambu runcing. 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana? Undang-Undang Dasar 45 itu, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, yang namanya preambul, pembukaan, tidak boleh dirubah. Kalau batang tubuh boleh. Sudah berkali-kali di amandemen batang tubuh. Dulu presiden mesti orang Indonesia asli. Sekarang udah berubah. Boleh orang pendatang jadi presiden. Batang tubuh. Tapi kalau pembukaan tidak boleh. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dirubah, itu sama dengan membubarkan negara. Karena apa? Karena ada tujuan negara di dalam itu. Di alinea keempat itu ada tujuan negara. Ada cita-cita negara merdeka. Kalau tidak ada itu saya bilang, kalau kita tidak punya cita itu kita bubar saja. Nah, negara juga begitu. Batang tubuh saja dirubah, negara sudah seperti bubar hari ini. Mari kita lihat, Bapak Ibu, cita-cita kita itu tentukan bahwa apa yang kita cita-citakan itu hak. Hak itu berasal dari bahasa Arab, hak. Lawannya batil. Lalu menjadi bahasa Indonesia, hak. Apa arti hak? Milik. Ini HP ini hak saya. Kalau Bapak pakai tanpa izin saya, tidak hak ke Bapak, batil dia. Jadi hak mengandung 2 pengertian. 1, barangnya itu tidak batil, hak. Yang kedua, layak kita miliki. Jadi syarat pertama mesti dia hak, tidak batil, dan layak kita miliki. Ada seorang pegawai negeri, dia ingin menjadi kepala seksi, layak. Tapi sekarang kita nih, saya bukan pegawai, sudah pensiun ini kan, saya mau menjadi kepala bidang misalnya. Tidak bisa. Walaupun itu hak, tapi tidak layak. Nah, itu tertuang di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagaimana bunyinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajah yang batal. Yang batil itu penjajah. Walladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau kau tunjukkan? Maukah kau aku tunjukkan satu perniagaan yang tidak bakal merugi dan kau tidak mendapat azab yang pedih? Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. Berjuang pada jalan Allah itu wa tujahiduna fi sabilillah. Itu orang-orang di luar Islam takut mendengarnya. Kata-kata jihad takut. Yang bodoh lagi yang takut orang Islam. Berjuang pada jalan Allah itu bekerja sungguh-sungguh maksudnya. Pak Giatno sebagai orang yang berkecimpung di PT Garam. Berjuanglah pada jalan Allah. Jangan menjual garam orang. Menjadi petani. Jadi petani pada jalan Allah bersungguh-sungguh. Jangan menggarap tanah orang. Itu namanya berjuang pada jalan Allah. Kita jadi pegawai negeri. Lalu ingin jadi kepala seksi. Berjuanglah pada jalan Allah. Bagaimana? Tunjukkan profesionalisme. Tunjukkan kerja kita yang bagus. Bukan menyikut ke kanan, menendang ke bawah, menjilat ke atas. Main sogok itu berjuang pada jalan syaitan. Mau jadi anggota DPR, berjuang pada jalan Allah. Jangan pakai 50.000 tusuk. Itu jalan syaitan. Jadi berjuang juga ada 2 jalan. Hari ini banyak orang yang berhasil karena di jalan setan. Makanya begitu dapat jabatan kayak... Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu
fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aydan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya malam hari ini tanggal 11 Jumadil Awal kita dapat bersama-sama menunaikan sholat fardu maghrib di Masjid Al-Mujahidin Jahidin di Sumeneb ini dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya. Semoga melimpah kepada kita sekalian. Para alim yang saya muliakan, Bapak, Ibu, seluruh pengurus dan jamaah tetap Masjid Al-Mujahidin, hadirin hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saya cintai, saya sayangi saudara saya Pak Sugiyatno yang mengurus sajadah fajar di Sumeneb. Ada juga rombongan kami. Jadi kami terdiri dari beberapa daerah. Saya sendiri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian ada dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Akanda saya Ustadz Khairani Idris. Ustadz Khairin Idris itu ulama dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada saudara saya Kolonel Purnawirawan Haji Samsul Rizal Harahap dari Jakarta. Ini tentara hijau yang benar-benar hijau. Kemudian ada saudara saya Matura Probolinggo, lahir di Pamekasan, namanya tinggal, cuma tidak boleh tertinggal. Mama tinggal dari Mojokerto. Dia dengan anaknya Adi dan Pak Ujang Suparman. Mana Pak Ujang? Ujang Suparman di Mojokerto. Saya bersama kakak saya Haji Muhammad Yusuf dan Adinda Hasim Asari. Hasim Asari ini juga orang Madura, asal Bangkalan, tapi lahir di Kalimantan Barat. Satu lagi siapa sih? Ahmad Ghazali. Mana Ahmad Ghazali? Ini tidak sengaja ketemu di bandara karena dia mau pergi ke Pare, ke kampung Inggris dalam rangka persiapan ambil S3 itu, memperdalam bahasa di Pare. Lalu saya bawa ke sini. Itu sekedar perkenalan. Bapak Ibu, saudara sekalian, para jamaah, hari ini kita merasakan bahwa kita ini sebagai tertuduh. Jadi orang Islam hari ini sebagai tertuduh. Islam dianggap intoleran. Islam dianggap radikal. Islam dianggap menghambat kemajuan. Bahkan kalau ini kita biarkan terus, kita diam, suatu saat anak cucu kita bilang nanti Islam penjajah. Ini sudah mulai mereka. Padahal negeri ini tidak merdeka kalau tidak ada peran umat Islam. Saya mau tanya, yang menjajah itu agamanya apa? Coba kalau orang Arab menjajah, mana kita mau berontak? Tapi karena bukan orang Arab, bukan orang seagama dengan kita, maka para syuhada kita maju walaupun hanya dengan bambu runcing. Itu Bapak Ibu saudara sekalian.
Oleh karena itu, maka kita harus memperkenalkan apa peran umat Islam terhadap NKRI ini. Tadi pagi kita bicara tentang peradaban, itu global, internasional. Sekarang kita bicara tentang bagaimana Islam memberikan sumbangan pada negeri yang tercinta ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, adakah di antara kita yang tidak punya cita-cita? Pasti punya cita-cita. Kalau ada Bapak Ibu saudara yang tidak punya cita-cita sekarang ini, sudah keluar saja, artinya sudah tidak hidup lagi, sudah gitu. Harus punya cita-cita. Apakah cita-cita kita itu sudah tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai, maka teruskan lagi. Bila selesai satu urusan, kerjakan lagi urusan berikutnya, dan kepada Allah kita berharap. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika far. Kalau dulu berapa puluh tahun yang lalu kita punya suatu cita-cita, lalu sudah tercapai, apakah berhenti? Tidak. Maka kejar lagi cita-cita lain. Jadi semua kita punya cita-cita. Ada Bapak Ibu yang tidak punya cita-cita? Angkat tangan. Kalau tidak ada, artinya sudah mati, sudah jiwa itu. Nah, terserah. Bercita-cita mau jadi ketua RT kah? Bercita-cita mau jadi pegawai negeri kah? Bercita-cita mau menjadi petani garam kah? Bercita-cita mau menjadi gubernur kah? Terserah, apa saja cita-cita. Lalu bagaimana Islam mengajarkan meraih cita-cita itu? Bagaimana Islam mengajarkan meraih cita-cita itu? Saya memakai dalil ini, dalilnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan orang bicara soal Undang-Undang Dasar, bicara NKRI. Sekarang apa sumbangan umat Islam? Dan mari kita lihat bagaimana konsep Undang-Undang Dasar. Saya ceramah ini itu terinspirasi dengan ceramahnya kakanda saya, Hairani Idris. Ada 4 manajemen katanya. Manajemen 4. Ya, semuanya ada 4. Ya, ke masjid ada segi 4 gitu. Ini juga 4. Apa 4 itu? Ada 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang membimbing kita untuk bukan dia membimbing, tapi itu bisa kita jadikan satu referensi meraih cita-cita itu. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45? Undang-Undang Dasar 45 itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, yang namanya preambul, pembukaan, tidak boleh dirubah. Kalau batang tubuh boleh, udah berkali-kali di amandemen batang tubuh. Dulu presiden mesti orang Indonesia asli. Sekarang udah berubah. Boleh orang pendatang jadi presiden. Batang tubuh itu. Tapi kalau pembukaan tidak boleh. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dirubah, itu sama dengan membubarkan negara. Karena apa? Karena ada tujuan negara di dalam itu. Di alinea keempat itu ada tujuan negara. Ada cita-cita negara merdeka ini. Kalau tidak ada itu dia bilang, kok kita tidak punya cita itu, kita bubar saja. Nah, negara juga begitu. Jadi preambul, pembukaan tidak boleh dirubah. Batang tubuh silahkan. Dan sudah dirubah. Batang tubuh saja dirubah, negara sudah seperti bubar hari ini. Baru batang tubuh. Satu aja dirubah, presiden boleh bukan orang. Makanya ada orang lain datang. Entah matanya sipit, matanya apa, datang mau jadi presiden. Dengan cara dia, dengan tabiat dia, 3H, halal, haram, hantam. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita punya cita-cita. Nah, bagaimana? Kita lihat Undang-Undang Dasar 45, pembukaan itu. Nah, itu dia beliau. Jadi ada manajemen 4. Ini 4. Mari kita lihat. Bapak Ibu, cita-cita kita itu tentukan bahwa apa yang kita cita-citakan itu hak
Apa yang kita cita-citakan? Hak. Hak itu berasal dari bahasa Arab. Hak lawannya batil. Lalu menjadi bahasa Indonesia. Hak. Apa arti hak? Milik. 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 Ini HP ini hak saya. Kalau Bapak pakai tanpa izin saya, tidak hak sama Bapak, batil dia. Ya. Jadi hak mengandung dua pengertian. Satu, barangnya itu tidak batil. Hak. Yang kedua, layak kita miliki. Layak. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini punya cita-cita, ukur, lihat hak enggak cita-cita itu. Dan layak enggak? Dua-duanya mesti dipenuhi. Mesti penuh. Sekarang Bapak Ibu, saya bercita-cita. Saya bercita-cita menjadi presiden. Hak apa batil? Hak. Tapi layak enggak saya bercita-cita jadi presiden? Tidak layak. Enggak layak, mundur Pak. Kalau saya maju terus, wah ini bisa ke rumah sakit jiwa. Hak, tapi tidak layak. Mundur. Atau Pak, atau saya ini jago Pak. Kulit tahan sama apa? Golok, ditembak tidak tembus peluru. Bahkan bisa menghilang. Saya mau tanya Bapak, layak enggak saya jadi kepala pencuri? Layak. Tapi jadi kepala pencuri hak apa batil? Batil, tinggalkan. Jadi syarat pertama mesti dia hak, tidak batil dan layak kita miliki. Layak. Ada seorang pegawai negeri, ya, dia ingin menjadi kepala seksi, layak. Tapi sekarang kita nih, saya bukan pegawai, sudah pensiun ini kan, saya mau menjadi kepala bidang misalnya. Tidak bisa. Walaupun itu hak, tapi sudah tidak layak sebenarnya. Pak Sugiatno ingin menjadi Bupati Sumeneb. Layak? Layak. Jadi Bupati hak apa batil? Lanjutkan Pak. Jadi kalau hak tidak batil dan layak, lanjutkan. Nah, itu tertuang di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagaimana bunyinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajah yang batal. Yang batil itu penjajah. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Yang menjajah itu yang batil. Baik menjajahnya fisik maupun ekonomi. Batil. Mentang-mentang punya kekuasaan bertindak semaunya. Penjajah, batil, itu zalim. Panding padas kita, para syuhada kita memandang bahwa kemerdekaan itu adalah hak kita. Belanda, Portugis, siapa saja, entah Cina mungkin di belakang mau datang, itu batil. Batil. Merdeka itu hak dan layak. Mengapa? Karena Sumeneb negeri kita, Indonesia negeri kita. Kita punya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Layak merdeka. Sudah ditekadkan merdeka itu layak dan hak, maka harus diperjuangkan. Tidak menunggu tumbuh dari langit berdoa merdeka. Tidak ada. Harus diperjuangkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cita-cita mau jadi bupati
Cuman menghayal saja berdoa enggak bakalan. Harus diperjuangkan. Dan itu disebut di alinea kedua. Dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Baru pintu gerbang, mengantarkan ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil. Jadi diperjuangkan. Setelah para pendahulu kita, para syuhada memandang bahwa kemerdekaan itu hak, tidak batil dan layak, itu wajib diperjuangkan, wajib. Karena kalau tidak diperjuangkan, yang menanggung sengsara anak cucu di belakang hari, Pak. Anak cucu belakang hari. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hari ini kalau kita tidak berjuang, anak cucu kita sengsara, Bapak. Jangan-jangan mau sholat nanti nggak bisa. Dulu kalau para syuhada kita tidak berjuang, Bapak, hari ini Belanda masih menjengkeramkan kakinya di republik ini. Berjuang mereka. Walaupun satu, senjata tidak punya. Yang dua, tidak punya harapan. Saya mau berjuang kalau jadi gubernur Aceh, kata cucunya Adin, tidak. Saya mau berjuang, kata siapa pahlawan kita? Untung Surapati ya? Trunojoyo. Saya mau berjuang kalau jadi gubernur, tidak. Merdeka atau mati, bukan untuk dia. Hari ini Bapak, Ibu, durian yang kita makan, tahu durian? Itu yang nanam itu bukan kita, nenek moyang kita dulu. Hari ini kita mengenyam kemerdekaan bukan kita, nenek moyang kita dulu. Dia korbankan darah, nyawa dan air mata untuk generasi di belakangnya. Dia antarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi berjuang. Kalau dulu dia punya nyali seperti kita, terutama seperti saya, oh tidak merdeka Pak. Bagaimana mau melawan Belanda, senjata banyak, kita nggak ada. Mundur, nggak merdeka. Tapi dia mesti teriak merdeka atau mati. Dan berjuang, ini Pak, berjuang juga ada dua jalannya. Kalau yang tadi cita-cita, dua juga ukurannya hak, layak, hak dan layak. Berjuang juga, berjuang ada dua jalan Pak. Ada jalan Allah, ada jalan syaitan. Makanya Allah bilang pada surah yang saya bacakan di pembukaan itu, surah At-Taubah 105. Bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah dan Rasul serta orang-orang beriman melihat hasil kerjamu. Bekerja. Walaupun nggak tahu nanti hasilnya mau jadi apa, tapi bekerja. Yang kedua, ya allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kau aku tunjukkan satu perniagaan yang tidak bakal merugi dan kau tidak mendapat azab yang pedih. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. Berjuang pada jalan Allah itu, wa tujahiduna fi sabilillah itu orang-orang di luar Islam takut mendengarnya. Kata-kata jihad takut. Yang bodoh lagi yang takut itu orang Islam. Bodoh. Berjuang pada jalan Allah itu bekerja sungguh-sungguh maksudnya. Pak Giatno sebagai orang yang berkecimpung di PT Garam, berjuanglah pada jalan Allah. Jangan menjual garam orang. Kalau menjual garam orang kan bukan pada jalan Allah. Menjadi petani, jadi petani pada jalan Allah bersungguh-sungguh. Jangan menggarap tanah orang. Itu namanya berjuang pada jalan Allah. Kita jadi pegawai negeri.
lalu ingin jadi kepala seksi, berjuanglah pada jalan Allah. Bagaimana? Tunjukkan profesionalisme, tunjukkan kerja kita yang bagus, bukan menyikut ke kanan, menendang ke bawah, menjilat ke atas, main sogok. Itu berjuang pada jalan syaitan. Mau jadi anggota DPR, berjuang pada jalan Allah. Jangan pakai 50.000 tusuk, itu jalan syaitan. Jadi berjuang juga ada dua jalan. Hari ini banyak orang yang berhasil karena di jalan setan. Makanya begitu dapat jabatan kayak kesetanan juga. Coba dia berjuang pada jalan Allah, seperti para syuhada kita yang lalu. Berjuang pada jalan Allah, insya Allah negeri ini aman. Tapi berjuang dengan cara-cara tidak benar. Ini mana orang yang bilang Pancasilais? Mana? Ini Pancasila. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, kita kewajibannya itu cuma berusaha. Kita kewajibannya itu cuma berjuang. Berjuang. Belum tentu berhasil berjuang itu. Harus dipahami. Kita mau pintar sekolah, kuliah. Tapi apakah orang kuliah bisa jadi pintar? Belum tentu. Saya mau kaya, bekerja. Apakah orang bekerja pasti kaya? Belum tentu. Kita bekerja saja, kita belajar saja, kita berusaha saja. Hasilnya mau apa, nanti Allah yang tentukan. Makanya orang kita kalau bilang kalau sukses, wah ini sukses karena kita kerjasama, berkat kerjasama. Kita gagal, kita cuman berusaha, Allah yang menentukan. Udah gagal baru bawa Allah, waktu sukses lupa dia. Jadi founding fathers kita, para syuhada kita berjuang saja. Kalau dia hitung-hitung nggak berjuang dia, karena tidak sebanding persenjataan yang kita miliki dengan persenjataan penjajah. Apalagi sudah 350 tahun berkarat mencengkeram negeri ini. Ada sedikit salah omong masuk penjara, asal salah tangkap. Macam begitu sekarang juga. Belanda begitu, salah omong tangkap. Inlander tangkap. Begitu zaman Belanda. Tapi nenek moyang kita tidak begitu. Lawan. Mau merdeka atau mau mati, Allah punya urusan. Yang penting berjuang. Kita lihat di alinea ketiga. Apa alinea ketiga? Ada orang hukum gak ini? Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sudah berjuang pada jalan Allah para syuhada itu. Belanda tidak disogok. Mana Belanda disogok? Dilawan. Berjuang pada jalan Allah. Walaupun di Ponorogo harus dibuang ke Makassar. Imam Bonjol dibuang ke Sulawesi Utara. Cut Nyak dibuang ke Jawa. Dan banyak lagi para syuhada. Nggak tahu di mana kuburannya, mereka berjuang. Tapi akhirnya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi merdeka 17 Agustus 45 yang diproklamirkan Bung Karno itu bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, hasil perjuangan. Berapa banyak orang berjuang? Siapa yang banyak? Banyak orang Islam kah, banyak non-Islam? Kita lihat sejarah dari Sabang sampai Merauke, kerajaan-kerajaan, termasuk di Sumeneb masih ada kerajaan. Lihat itu diperintah sultan-sultan. Siapa yang dijajah dan siapa yang menjajah? Hari ini mau dibalik, Pak. Nanti Islam dibilang penjajah. Mau dibalik.
Jadi 17 Agustus 45 hasil klimaks perjuangan yang panjang. Mulai dari zaman kerajaan-kerajaan yang selalu dipecah belah oleh Belanda, timbul kesadaran pada 1908 dengan kebangkitan nasional. Kemudian bersumpah 17 tahun 28 bersumpah pemuda bersatu. Klimaknya 17 tahun kemudian 17 Agustus 45, 17 tahun setelah Sumpah Pemuda. Saya mau tanya Bapak Ibu, 17 Agustus tahun 45 itu hari apa dan bulan apa? Bulan Hijriahnya, bulan Islamnya. Bapak punya Google, punya ini. Itu dia Pak, konverter kalender bikin. Jadi punya ini HP, install di Play Store, tulis konverter kalender supaya tahu. 17 Agustus 45. Saya lahir 1 Januari misalnya tahun berapa? Hari apa? Itu bisa. Kita lihat. Ini Islam punya peradaban. 17 Agustus 45. Tahu Bapak? Hari apa? Harinya hari Jumat. Tanggal berapa? Bulan apa? Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? 9 Ramadan. 17 Agustus tahun 45. Hari Jumat bersamaan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364. 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ya. Saya mau tanya Bapak, biasa mendengar tausiah kalau bulan puasa? Biasa? Mau tarawih atau subuh? Pernah mendengar begini kata Kiai? Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan yang 30, 29 atau 30 hari dibagi dalam 3 etape. 10 hari pertama periode 10 hari pertama periode rahmat, 10 hari kedua periode maghfirah, 10 hari ketiga itkun minan nar. 10 hari pertama periode lah, tiap bulan puasa dengar ceramah. 10 hari pertama periode rahmat. Ibu-ibu 10 hari pertama periode rahmat. Saya tidak tahu periksa hadisnya Kiai, betul tak? Tapi orang ya pakai ya. 10 hari pertama kata periode rahmat. Ya, mau sahih mau tidak tapi cek lagi hadisnya. 9 Ramadan itu 10 hari keberapa? 10 hari pertama, 10 hari kedua. 10 hari pertama. Makanya bunyinya atas berkat rahmat Allah. Mana orang Pancasila? Mana Megawati? Mengerti gak? Atas berkat rahmat Allah. Itu arti sumbangan Islam ini yang membuat Pancasila ini. Maka tidak boleh dirubah. Termasuk kata-kata itu tidak boleh dirubah. Nanti apel 17-an membaca undang-undang dasar mesti dibaca atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak boleh diganti atas berkat rahmat Tuhan yang Maha. Nggak ada. Nggak boleh. Atau ini toleran yang baca pembukaan non muslim atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu konsep Islam, Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka. Baru di alinea keempat dibunyikan apa tujuan kita merdeka ini. Kemudian daripada itu, alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk Sumeneb, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar dan seterusnya, Pancasila disebut. Kalau saya sampai selesai baca ini Pak, saya membaca pembukaan undang dasar kalau diperintah waktu saya masih pegawai, tidak pakai teks. Jadi ada 4 tujuan negara merdeka. Nah itu kata kakak saya itu, manajemen 4 nih. Ya, pembukaan tadi berapa alinea? 4 alinea. Apa tujuan negara? 4. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekarang ini tidak dilindungi, malah ditumpahkan darahnya tanpa hak. Mana Pancasilanya? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 1. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Artinya buatlah kegiatan-kegiatan yang negeri ini enak hidup di negeri ini. Jangan kita jadi penonton di negeri sendiri, orang lain datang bekerja. Di negeri kita jadi penonton. Bisa terjadi Bapak. Oleh karena itu Al-Quran bilang, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Bekerja kamu. Jangan diam-diam, jangan tunggu orang sipit datang bekerja di sini. Nanti garam pun dia yang urus. Bisa jadi. Ya. Ulangi. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdaskan bangsa, didik, bukan dibodohkan. Hari ini banyak pembodohan terhadap bangsa ini. Yang kasihan anak cucu kita nanti di belakang. Yang keempat adalah menciptakan perdamaian dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu Pak. Jadi cita-cita Founding Fathers kita itu dulu, negara merdeka bukan hanya untuk kita, bukan untuk dunia. Itulah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Insya Allah nanti subuh Ahad saya tausiah itu Islam rahmatan lil alamin. Macam mana itu konsepnya? Jangan asal jemput aja. Ya. Jadi mau merdeka itu dulu bukan hanya untuk Indonesia. Para nenek moyang kita dulu yang berjuang bukan hanya untuk Indonesia, untuk dunia. Karena Islam mengajarkan keselamatan. Makanya pemerintah kita ikut memelihara ketertiban dunia. Ini contoh Pak Harahap itu berkali-kali menjadi Garuda. Jadi kalau ada konflik di negara-negara sana, Indonesia selalu kirim pasukan Garuda. Nah itu Pak Harahap berkali-kali ke Kongo, kemana Pak? Somalia. Apalah artinya? Membantu negara orang? Enggak, itu karena konsep Islam. Karena Islam yang bikin ini. Iya. Itu yang nama ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Islam bikin ini konsep ini. Bagus sekali, cantik sekali. Pembuka undang dasar. Konsep siapa Bapak? Megawati? Bisa nggak Megawati ceramah kayak gini ya? Dibayar sekian puluh juta Pak. Jadi dia menjadi ketua apa itu? Kita tak pernah didengar. Ya. Aduh, udah mau hampir isa ya. Begitulah dulu. Ya. Tak usah banyak-banyak nanti lupa. Jadi ceritanya bekerja Pak. Bekerja, berjuang termasuk bekerja pada jalan Allah. Saya mau tutup dengan satu cerita soal kerja dan soal bicara. Dunia ini Pak, bangsa-bangsa dunia ini penutupannya. Boleh tidak didengar nggak apa-apa. Karena ini
Bangsa dunia ini itu bisa dipolakan menjadi 4 juga, dalam 4 kuadran. Ada bangsa yang gigih bekerja, banyak bicara. Ada bangsa yang kerjanya kuat, tapi bicaranya banyak juga. Itu kuadran pertama. Kuadran kedua, ada negara yang banyak kerja, sedikit bicara. Dikit ada. Kuadran ketiga, ada kerja yang sedikit kerja, banyak bicara. Kuadran keempat, ada negara atau bangsa yang sedikit kerja, sedikit bicara. Sudah 4 kuadran ya Pak ya? Mari kita lihat. Kuadran pertama, negara atau bangsa banyak kerja, banyak bicara. Apa contoh Pak? Negara mana? Amerika, Inggris, Perancis, Jerman. Banyak kerja, banyak bicara, nggak apa-apa. Ada kerja, banyak kerja, sedikit bicara. Apa Pak? Jepang, Korea. Banyak kerja, sedikit bicara. Ada yang sedikit kerja, banyak bicara. Apa? Mohon maaf, ada India. Ada Bangladesh. Ada yang sedikit kerja, sedikit bicara. Negara apa? Zimbabwe, Somalia, begitulah. Sedikit. Indonesia masuk mana Pak? Masuk mana kira-kira? Enggak, tidak masuk kemana-mana. Betul. Apa alasnya apa Pak? Alasnya apa? Alasannya? Ayo betul Bapak. Indonesia tidak masuk dalam kuadran manapun. Indonesia, apa alasannya? Karena lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Terima kasih banyak. Nasrun minallah, fathun qarib. Kalau ada yang salah, itu datang dari saya karena saya bodoh, saya daif. Maafkan saya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat setitik hikmah, itu yang benar mesti datang dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.